Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, bocor ramin Kak Saruga, bas sengat Kak Jubata. Harus. Baik, perkenalkan nama saya Sabriana Cecep. NIM 24302431283. Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya meringkas materi pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, konsep ini merupakan perspektif historis, sosiologis, yuridis, dan politik, menjadikannya sebagai landasan moral dan karakter bangsa. Nah, hal ini penting untuk memperkokoh identitas bangsa di tengah tantangan globalisasi, dan alasan pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting karena berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Nah, serta memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran akan kebersamaan. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosial, yuridis pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila mengandalkan 3 sumber antara lain. Yang pertama sumber historis, dan yang kedua sumber sosiologis, dan yang ketiga sumber yuridis. Nah, menjelaskan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan rangkuman. Nah, pendidikan Pancasila memiliki esensi dan urgensi yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Urgensinya mencangkup penguatan nasionalisme di kalangan generasi muda, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Dan materi yang kedua, menjelaskan periode pengusulan Pancasila. Nah, di sini saya akan membacakan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan atau yang disebut dengan BPUPKI. Nah, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dalam sidang ini Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Untuk mencantumkan rumusan Pancasila, Pancasila secara resmi ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menjelaskan perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang periode pengesahan Pancasila. Nah, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, menjelaskan periode pengusulan Pancasila. Periode pengusulan Pancasila dimulai dalam sidang pertama pada Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Pancasila pada 1 Juni 1945 dan pada 22 Juni 1945 Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila, kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. Untuk materi yang keempat,
membahas tentang mampu menjelaskan pengertian filsafat. Nah, filsafat adalah kajian mendalam tentang hakikat, realitas pengetahuan, nilai dan eksistensi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, ya, atau yang disebut dengan poilosopla. Dan yang kedua, mampu merumuskan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang saling terintegrasi dalam suatu sistem. Nah, di mana sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang beradab, ketiga persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk yang mensintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, Pancasila sebagai satu kesatuan memiliki hakikat yang saling terintegrasi, yang saling mengisi setiap sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kesatuan organis. Sila-sila Pancasila saling berkaitan dengan menciptakan kesatuan yang utuh dalam membangun tujuan bersama. Untuk materi yang kelima tentang mendeskripsikan dan memaknai identitas Pancasila. Pancasila merupakan identitas fundamental bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang sini menjelaskan wawasan Nusantara dan menjaga kesehatan nasionalisme. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang menekankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Untuk materi yang keenam, menjelaskan tentang memaknai identitas Pancasila. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan pandang hidup, dasar negara dan karakter bangsa. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang berkomitmen menerapkan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai moral dan etika dan sosial yang membimbing perilaku masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang menghayati dan menghargai hak-hak asasi manusia dalam Pancasila di kehidupan. Pancasila berfungsi sebagai pandangan dasar negara Indonesia yang berharga dan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM dalam konteks Pancasila dapat diserta memperkuat posisi Indonesia. Baik, saya akan menutupkan presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacur Rami Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih.